untuk penahan spermanya kamu rasa udah cukup atau belum? Udah banget kan? Udah banget. Bahkan nggak bersusah payah menahan pun dia sudah kerja sendiri. Ya. Ini yang tak ulang berarti untuk sentuhan gasnya. Ya, olesan sedikit sebelum kamu meninggalkan tempat. Nah, sekarang kamu bikin ngiri pemirsa deh. Bikin ngiri bukan cuma pemirsa, tapi klien yang lain. Apa yang kamu dapat dari sini? Bocorin. Pokoknya di sini ada metode baru, serius. Metode barunya langsung kerasa di tempat. Super dahsyat, serius. Ya, gimana kayak ketahan sendiri gitu loh. Auto. Iya, ya, jadi sudah bukan lagi kembali elastis penahan spermanya, tapi juga otomatisnya udah kembali. Jadi sebenarnya otot penahan sperma ini diciptakan Tuhan bukan hanya dalam kondisi yang sangat elastis, mudah digerakkan, tapi juga otomatis. Dia connect dengan gas kamu. Tapi saat tidak berfungsi dengan baik, itu bukan hanya otomatisnya yang hilang, tapi juga kelenturannya. Setelah dibenahi, ringannya seberapa persen terasa ada progres? 98%. 98%. Beda banget, pokoknya beda, ada serius. Beda banget dari pertama. Sebenarnya minta udahan, udah cukup katanya pemirsa. Waktu ditawarin, ayo masih kurang, mana yang kurang nih dibenerin. Udah cukup katanya, cuma Ana mau perbaiki. Sekali lagi, untuk sensitivitasnya, kamu mau bilang nggak membaik? Membaik banget, menjalar kemana-mana. Orang belum dikerjakan loh, baru dicek aja udah menjalar terangsang. Sampai kedua kaki menjalar. Sensasinya menjalarnya gimana versi kamu? Menjalar terus nih, kedua kaki pokoknya semuanya terasa banget. Menjalar semuanya itu. Itu kalau kamu beraktivitas seks. Kalau sensasi yang kamu rasakan sampai ke kaki-kaki, biasanya saat ejakulasi kamu kayak orang kejang itu. Jadi ke semua sudut-sudut tubuh itu kena semua. Jadi saraf itu harus sangat sensitif. Organ reproduksi harus sangat agresif. Sedikit saja kamu merasa terangsang, harusnya mereka giat bekerja. Seperti yang aku ceritain itu. Nggak diapa-apain bisa orgasme. Tapi bukan karena ejakulasi dini, karena sangat maksimal kerja seluruh organ reproduksi. Itu bisa didapat dari pemanasan yang cukup. Tapi kontrolnya harus baik-baik saja. Pemanasannya cukup, tapi kalau kontrolnya rusak ya kamu ngucurnya bukan karena sensasi, tapi nggak bisa nahan dan itu salah. Nah, saat mengeluhkan cepat keluar itu bukan karena terlalu sensitif. Kamu bisa bandingkan. Kamu tadi nggak ngucur, dapat sensasi luar biasa, kamu ngerasa gregetnya sampai ke kaki-kaki. Tapi bukan karena terlalu sensitif kemudian cepat ngucur. Jadi saat kamu nggak cepat ngucur pun, itu bukan juga karena tidak sensitif. Kamu bisa rasakan tadi sensasi luar biasa, diuji coba, mentelentok. Logikanya kalau belum pernah dipakai, udah ngucur. Nggak ngucurnya kira-kira karena apa? Gak tau, kayak gimana, kayak ketahan sendiri gitu loh. Auto. Itu jadi sudah bukan lagi kembali elastis penahan spermanya, tapi juga otomatisnya udah kembali. Jen mana tadi? Tangerang. Masih bujang, persiapan merit bulan Desember. Bulan Desember ini di kedatangan kedua. Kedatangan pertama September lalu, keluhannya sulit on dan lembek, kurang konsisten serta cepat keluar. Tapi cepat keluarnya tanda tanya, soalnya belum pernah dipakai ya. Tempo hari di vlog nggak? Enggak. Yang dulu, yang September di vlog. Hasil dari kedatangan bulan September apa?
ereksi cuman masih lembek. Ereksi cuman masih lembek. Untuk ngatasin lembeknya udah tahu caranya? Udah. Nih. Iya. Ya. Ya. Untuk penahan spermanya dari pengerjaan September. Oh, ini lebih baik lagi dah. 2 kali lipat lebih baik ini dibandingkan sebelumnya. Oke. Yang didapat ini jadi sebenarnya udah selesai pemirsa pengerjaan, cuma anak kasihan karena udah jauh-jauh dari Tangerang, mana perjalanannya cukup panjang ya. Berangkat jam berapa kemarin? Jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam berangkat, sampai sini sekitar jam 6 pagi. Ini di kedatangan kedua sudah selesai dikerjakan, tapi sebelum meninggalkan tempat mau dicek sekali lagi. Bukan dicek sih, lebih tepatnya diuji coba. Ceknya tadi udah. Ya, uji coba juga udah. Ini cuma ngulang. Tadi juga udah ditawarin dan beliau pasien bilang udah cukup sebenarnya. Tapi Ana mau kasih kesempatan sekali lagi dengan harapan jangan kesini lagi. Apa yang kamu dapat dari pengerjaan yang sekarang ini? Metodenya yang baru. Metodenya baru, bro. Terus? Hasilnya benar-benar 2 kali lipat lah. Beda banget dari yang pertama. Hasil 2 kali lipat. Satu karena metodenya baru. Yang kedua, kamu datang nggak dalam kondisi mentah seperti waktu bulan September. Setelah memperbaiki pola hidup, olahraganya lebih tepat, dan asupan dijaga, fisik kamu sudah nggak begitu mentah lagi, udah mendukung untuk ikut terapi lagi. Di terapi yang kedua ini hasilnya luar biasa dah. Penahan spermanya dulu. Penahan spermanya itu beda banget dari yang pertama. Sangat-sangat beda. Padahal yang pertama udah bagus. Kamu aja udah komentar gitu kan? Iya. Ini pokoknya tinggal saya sendiri dah. Nih gini pemirsa ya, tak ceritain. Dia belum pernah dipakai senjatanya. Ya. Betul. Kecuali onani dulu. Betul. Ya. Jadi masih ori. Ini masih ori, belum pernah dipakai. Betul. Tapi tadi diuji coba. Betul. Menteleng-tok. Logikanya kalau belum pernah dipakai, menerima rangsangan yang sensasinya pasti luar biasa, udah ngucur. Ya. Iya. Nggak ngucurnya kira-kira karena apa? Gak tau, kayak gimana, kayak ketahan sendiri gitu loh. Auto. Iya, ya, jadi sudah bukan lagi kembali elastis penahan spermanya, tapi juga otomatisnya udah kembali. Jadi sebenarnya otot penahan sperma ini diciptakan Tuhan bukan hanya dalam kondisi yang sangat elastis, mudah digerakkan, tapi juga otomatis. Dia connect dengan gas kamu. Tapi saat tidak berfungsi dengan baik, itu bukan hanya otomatisnya yang hilang, tapi juga kelenturannya. Setelah dibenahi, ringannya seberapa persen terasa ada progres? 98%. 98%. Beda banget, pokoknya beda dah, serius. Beda banget dari pertama. Sebenarnya minta udahan, udah cukup katanya pemirsa. Waktu ditawarin, ayo masih kurang, mana yang kurang nih dibenerin. Udah cukup katanya, cuma Ana mau perbaiki sekali lagi. Untuk sensitivitasnya, kamu mau bilang nggak membaik? Membaik banget, menjalar kemana-mana. Orang belum dikerjakan loh, baru dicek aja udah Menjalar terangsang. Kedua kaki menjalar. Sensasinya menjalarnya gimana versi kamu? Menjalar terus nih, kedua kaki pokoknya semuanya, perasa banget. Menjalar semuanya itu. Itu kalau kamu beraktivitas seks. Kalau sensasi yang kamu rasakan sampai ke kaki-kaki, biasanya saat ejakulasi kamu kayak orang kejang gitu. Jadi ke semua sudut-sudut tubuh itu kena semua. Jadi saraf itu harus sangat sensitif. Organ reproduksi harus sangat agresif.
sedikit saja kamu merasa terangsang, harusnya mereka giat bekerja. Seperti yang aku ceritain itu. Iya. Nggak diapa-apain bisa orgasme. Iya. Tapi bukan karena ejakulasi dini, karena sangat maksimal Iya. kerja seluruh organ reproduksi. Itu bisa didapat dari pemanasan yang cukup. Tapi kontrolnya harus baik-baik saja. Iya. Pemanasannya cukup, tapi kalau kontrolnya rusak ya kamu ngucurnya bukan karena sensasi, tapi nggak bisa nahan, dan itu salah. Iya. Nah, saat mengeluhkan cepat keluar itu bukan karena terlalu sensitif. Kamu bisa bandingkan. Oke. Kamu tadi nggak ngucur, dapat sensasi luar biasa, kamu ngerasa gregetnya sampai ke kaki-kaki. Iya, semuanya. Ya, Iya. tapi bukan karena terlalu sensitif kemudian cepat ngucur. Jadi saat kamu nggak cepat ngucur pun itu bukan juga karena tidak sensitif. Kamu bisa rasakan tadi sensasi luar biasa, Iya. bisa menahan ejakulasi dalam durasi lama. Karena apa versi kamu? Itu otomatis itu. Otomatisnya Iya. udah kayak- kembali. kayak ketahan begitu, gimana ketahan sendirinya. nahan sendiri. Kayak iya, otomatis itu kayak iya otomatis begitulah, ketahan sendiri. Kerasa nggak tadi kayak sensasinya dapat, tapi kok kayak nyantol remanya, Iya, nggak iya. bisa naik. Kerasa Betul, nggak? Iya, kerasa. Nyantolnya ini karena rem kamu udah pakem. Saat dia udah mulai otomatisnya kembali, saat otomatisnya udah kembali, itu kamu begitu ngerasa terangsang dia tek gitu. Iya, Pak. Gak paham ya? Kenapa sih? Kok nggak cari yang deket aja? Pertama udah nggak ada kepercayaan sama yang lain. Yang kedua apa namanya, proses sistem terapi metode terapi itu berbeda banget. Yang membuat saya percaya itu ketika saya menerapkan olahraganya itu langsung terasa di tubuh, terutama di otot penahan spermanya langsung berubah drastis. Itu membuat saya kembali lagi ke sini. Untuk kamu pernah coba terapi nih di tempat lain, kamu cerita deh, dongeng. Nggak usah sebutkan siapa, tapi daerah mana boleh sebutkan. Ya. Saya dulu pernah beberapa kali terapi, kurang lebih 4 kali. Ya, pokoknya daerah Tangerang. Terapi yang pertama kali itu Tarif dulu, Nah, kamu kena tarif berapa? tarif. Daerah Tangerang. tarifnya 1.150.000. Kapan itu? Kurang lebih ya, 1 tahun lalu. 1 tahun lalu terapi di daerah Tangerang, Ya, 1.150.000. Ya. Apa yang kamu dapat dari sana? obat doang. Obat doang. Ya, pijatannya wah nggak ngefek sama sekali. Nggak ada efek sama sekali. Metode pijatnya sama nggak sama kayak di sini? Beda, jangan 100% beda banget. Kemudian tempat lain Tempat lain juga sama di daerah mana? itu, tapi secara online jauh ya. Dia apa kali masalah impoten ejakulasi dini. Terus diapain di sana? Kasih obat doang. 2.200.000. 2.200.000. Itu obat. Oh, berapa kali datang? Enggak, sekali doang. Sekali doang. Efek yang kamu dapat apa dari Nggak sana? ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Nggak ada efeknya. Tempat lain lagi baru 2 tempat, kamu bilang sekitar 4 tempat. Ya. Mana Tempat lagi? lain lagi saya di daerah Meruya. Meruya itu saya di terapi dengan cara mungkin sebutnya hipnoterapi ya. Saya seperti kayak orang di ya hipnotis lah. Pola pikir saya diprogram kayak gimana, saya disuruh ngebayangin seolah-olah penis saya itu seperti besi yang kokoh. Tapi hasilnya nihil. Suruh bayangin kayak besi yang kokoh. Iya. Nah, padahal dia letoy. Iya. Nah, terus kamu bayangin seolah-olah besi yang kokoh tadi, kokoh nggak dia? Kagak. Suruh bayangin besi yang kokoh, boro-boro. Aku kan suruh bayangin dia kawat malahan, ya kan? Bukan besi. Iya. Ya. Ya. Sesuaikan dong dengan sesuaikan dengan kondisi. Iya. Aku suruh bayangin kamu ini tadi apa? Kawat. Suruh bayangin besi. Terus yang lain Yang terakhir sama ujung-ujung jalan obat juga di mana itu? di daerah Bintang 1.400.000 kalau nggak salah.
Nah, kamu kalau di total sebelum ke aku tuh udah habis berapa juta untuk ngobatin keluhanmu? 2,2. Yang terakhir tadi satu berapa? 1.100.000. Berarti 3,3 tambah 1.150 tadi ya? 4.50. Terus yang pertama tadi? Yang pertama 1.150.000. 1.150 yang pertama. Yang kedua 2.200.000-an. Berarti 3.350. Ya, tambah lagi 1.400.000-an. 3.350 berarti 4. Aduh, nggak usah di matematik udah. Intinya kamu udah 5 lebih itu. 5 lebih ya? Iya. Zong gitu ya. Hasilnya ada. Bandingkan sama yang di sini. Wah, di sini bener-bener pertama yang buat saya yakin itu senam itu loh. Senam itu bener-bener menghasilkan banget. Bener-bener beda. Metodenya beda. Hasilnya juga. Wah, pokoknya kalau nggak percaya datang aja ke sini dah. jangan promosi, ini jahat terapisnya. Aku cuma pengen kasih tunjuk aja gitu ke pemirsa, sekaligus ngiming-ngiming nih gitu. Kan udah banyak tuh alternatif di luar yang jadi followerku di blog gitu. Jadi kalau aku buka followersku tuh banyak tuh pada ngintil alternatif di luar gitu. Nah, ini untuk gambaran aja. Ini tidak mudah untuk ditirukan, bener nggak sih? Bener. Misalnya pun tak ekspos pengerjaannya, kira-kira menghasilkan hal sama nggak kalau orang lain yang lakukan ini? Enggak, karena ini ahli terapis itu benar-benar kayak pahaman saraf-saraf yang ada di alat vital laki-laki. Kalau alat vital laki-laki, kayaknya nanti dikiranya pengerjaannya di situ. Oh, iya. Kan yang dibeneri kan seluruh tubuh. Oh, iya. Ya. Jadi titik-titik penting yang mendukung organ reproduksi bekerja lebih baik, juga penahan spermanya itu dibeneri. Jadi berkutatnya di mana? Ya di sekujur tubuh mana nih yang support supaya keluhan kamu teratasi. Dari kedatangan yang pertama dulu September tanggal 7 ya, dengan yang sekarang. Beda banget. Detail titik-titik yang dipegang beda banget. Beda. Lebih bagus yang mana? Ini sekarang. Ya jelas. Namanya juga kemajuan gitu. Metode baru, hasilnya tidak boleh stuck di situ aja. Harusnya lebih bagus lagi, dan kamu bisa rasakan itu nggak? Iya. Rasa banget. Itu ya pemirsa. Terus untuk jawab lagi yang komentar, tapi Anda bukan klien saya, karena kalau klien saya justru takut berkomentar, takut ketahuan kalau penyakitan gitu, dan itu hak klien. Ana juga nggak minta Anda semua berkomentar, cukup diem saja biar nggak kelihatan kalau dulu pernah datang ke Ana gitu ya. Nah, biasanya yang komentar minor justru orang yang penasaran atau diblokir nih di WA gitu. Untuk menjawab para komentator yang sampaikan, salah satunya, kok metodenya nggak ditunjukin, kok ngomong doang, mana terapinya, gimana prosesnya. Sekarang Ana minta klien ini untuk berpendapat, kira-kira kenapa nggak ditunjukin cara pengerjaannya? Kalau versi kamu kenapa nggak ditunjukin, nggak diekspos nih pengerjaannya? Kalau versi kamu apa? Karena sekalipun ditunjukin, nggak semua orang bisa meniru, karena kan nggak semua orang juga tahu ilmunya seperti Mbak Ana. Karena Mbak Ana ini udah paham banget dengan sistem saraf tubuh, itu yang saya perhatikan. Jadi percuma walaupun diekspos, kalau nggak paham titik-titiknya sama aja, justru merusak yang lain nantinya. Itu pendapat pasien. Tapi kalau versi Ana sendiri nggak sejauh itu. Kalau Ana dibilang paham betul saraf-saraf manusia, itu enggak. Kalau Ana dibilang paham betul saraf-saraf manusia, itu enggak. Jadi lebih tepatnya begini, Ana pakai feeling saat mengerjakan klien. Jadi klien A bisa jadi pengerjaannya tidak sama dengan klien B. Begitu juga untuk klien C, untuk klien D. Jadi bagaimana kondisi fisik, bagaimana jaringan di tubuh, bagaimana kondisi otot, itu akan Ana simpulkan metode apa nih nanti yang akan diterapkan.
Jadi untuk menerapkan metode dan akhirnya melakukan tindakan, memang harus paham dulu kondisi fisik klien. Itu yang Ana takutkan saat nanti diunggah, Anda tidak bisa deteksi ini kekurangannya di mana, kebutuhannya apa. Kalau semuanya dipukul rata, pengerjaannya seperti ini, itu yang bikin hasilnya nggak bagus. Jadi misalnya otot kamu nggak masalah, ya aku nggak perlu benahi otot-otot kamu, mungkin butuh jaringannya saja. Itu ya jawaban Ana, lebih tepatnya bukan Ana merasa paham untuk titik-titik syaraf. Kalau klien bicara seperti ini karena mungkin merasa titik-titik yang dipegang itu jitu sehingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Nah, cuma saya bukan ahlinya. Saya nggak tahu apa-apa, cuma pakai feeling aja Ana. Oh, ini titik ini kurang bagus, dibeneri. Kenapa cuma mengandalkan feeling? Tadi Ana sudah cerita sedikit perihal pribadi Ana. Kira-kira kenapa kok mengandalkan feeling? Cerita udah. Versi kamu. Lupa. Itu loh yang aku bilang, penampakan. Jadi ada sesuatu yang beda gitu ya. Tak kasih contoh gini. Sebentar, panas. Ana pernah kerjakan klien di sebuah hotel di Salatiga. Sedang kerjakan klien sambil ngobrol kerjakan klien, Ana lihat sesuatu nih guys. Saat lihat sesuatu itu, tangan dan kaki Ana bergerak sendiri. Dari situ nemu metode baru. Tengah malam nih, tahu-tahu kesurupan. Nah, biar keder nih yang mau ngikutin, oh ternyata bedanya di sini gitu. Ana tuh kalau malam suka melek. Nah, ini klien ini tahu karena sudah masuk kontak WA Ana. Jadi tahu aku suka malam-malam update atau apa itu ya. Nah, Ana kalau malam melek, dari situ dapat apa namanya? Inspirasi, nemu metode baru. Jadi mungkin kedatangan pertama, kemudian pas butuh lagi, entah kurang maksimal, kurang puas atau justru puas dan pengen lebih puas lagi, pas datang kok metodenya beda. Ya karena Ana sering dapat begitu-begitu tuh. Nah, ngono wae. Diunekno dukun ya gak apa-apa, berarti Ana dukun cabul. Ya, kalau dibilang dukun cabul. Tapi umumnya dukun, tidak bisa memberikan gambaran, apalagi edukasi supaya Anda lebih paham untuk merawat, untuk menghindari kerusakan atau menjaga pola hidup sehat. Umumnya dukun wes rampung. Kalau di sini nggak bisa, selain dibeneri, dikasih pencerahan dengan harapan you nggak datang lagi. Ya. Dan klien ini pun waktu berminat di kedatangan kedua ini, Ana juga sudah sarankan kenapa nggak cari yang lebih dekat aja. Jawabanmu apa? Nggak percaya sama yang lain. Udah nggak percaya, katanya begitu. Oke, Ana tutup vlog kali ini, mau sentuh sekali lagi. Anehnya adalah belum pernah dipegang, belum pernah dipakai, masih ori, ini masih ori ya, belum pernah dipakai. Sensasi yang dirasakan sampai ke ujung kaki, tapi stoppernya nyantol. Auto nggak? Nah, kalau Anda pengen auto seperti dia, terapkan materinya. Ya, betul nggak? Jadi saat berminat dan Anda reservasi di rates tertentu, memang mendapatkan materi gratis untuk diterapkan supaya pas datang fisiknya nggak datang dengan kondisi mentah. Ada persiapan. Dari situ nanti titik-titik yang tadinya sulit dibongkar akan lebih mudah dan hasilnya tentunya lebih bagus dari kedatangan pertama. Atau paling tidak kalau belum pernah datang, tidak lebih buruk kondisinya daripada tidak menerima materi konsultasi. Bener nggak? Betul banget. Udah, itu dulu
Tak kira nonton apa. Itu dulu pemirsa, mau kasih sentuhan yang terakhir untuk klien muda berondong dari Tangerang. Mudah-mudahan ini kedua dan terakhir. Jangan kesini lagi karena dari segi pendapatan juga memprihatinkan. Kamu belum cerita bonus yang lain loh dari sini. Iya, bonus. Kamu dapat bonus apa aja? Biar ngiri tuh yang nggak dapat bonus. Sarapan. Dapat sarapan ya. Jadi beliin tiket gratis. Wah, ini dia. Jadi sebenarnya klien ini sudah beli tiket PP. Tapi pulangnya kemalaman. Terlalu lama kamu di sini ngapain? Tiketnya Ana suruh buang. Ganti tiket baru yang maju supaya nggak terlalu lama di Surabaya. Mau ngapain? Ya. Iya, betul. Jadi dapat apa? Dapat bonus apa? Bonus kebaikan berupa tiket gratis. Jangan ngiri ya. Anak kasih itu karena klien ini dari segi pendapatan minim. Yang kedua, di kedatangan kedua ini berharap banyak. Iya. Kira-kira harapanmu terkabul nggak? Kamu terima nggak dari sini? Iya. Kabul. Terkabul. Kabul dari si dukun cabul. Udah ya pemirsa, udah cukup. Iya. Ya pesan buat pemirsa. Terserah, pesan suruh olahraga, jaga pola makan supaya nggak kesini gimana gitu. Kasih saran-saran yang positif. Pokoknya untuk laki-laki baik yang muda ataupun yang tua, untuk menjaga vitalitasnya, jauhi onani yang pertama. Yang kedua, jaga asupan makan, jauhi minuman yang dingin, manis, obat-obatan, ya, terutama obat yang dijual bebas. Iya, obat-obat yang dijual bebas. Pokoknya jangan terlalu percaya dengan apa yang ada di YouTube lah, nggak semuanya itu benar. Yang terakhir itu olahraganya itu pun harus yang sesuai dengan kebutuhan vitalitas. Buat sembarang olahraga. Terus kemudian nih, kamu cerita nih, efek dari apa perutmu rusak? Ayo. Masalah utama saya itu di perut, gara-gara dulu pernah fitness selama 1 tahun. Akhirnya jaringan di perut kamu buruk semua. Buruk, menghambat kontribusi darah untuk penis. Nah, itu ya pemirsa. Jadi sirkulasi darah untuk area simpul jadi tidak lancar saat Anda memilih cabang olahraga yang tidak tepat dengan kondisi fisik dan kebutuhan. Iya. Jadi tadi perutnya sangat bermasalah, tapi sudah lebih baik kondisinya dibanding dulu. Ya, itu aja pemirsa. Mudah-mudahan live ini bukan hanya bermanfaat bagi Anda, tapi Anda teriming-iming. Cuma kalau cara sapa Anda tidak sopan, jangan harap dia aja tadinya udah ditolak, ngapain nggak cari yang deket sana gitu ya. Iya.